Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja mempelai surga. Kiranya damai sejahtera yang pada Tuhan dilimpahkan kepada kita saat pagi hari yang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kehidupan kita manusia ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kehidupan lahiriah, itulah kehidupan secara manusiawi kita. Kita dilahirkan dari ibu kita, perempuan yang dilahirkan dari perempuan singkat umurnya dan hidup penuh dengan kegelisahan. Itulah akibat daripada dosa. Dosa mendatangkan kesukaran, dosa mendatangkan problem dalam hidup manusia. Haleluya. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan, Dia mengasihi kehidupan kita supaya kita ini hidup yang cuma sekali ini, saudaraku, tetapi diberikan kesempatan untuk kita mengalami dilahirkan kembali. Haleluya. Dan kita sudah berulang kali membaca dalam Yohanes pasal yang ketiga, percakapan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga dan tidak akan bisa melihat kerajaan surga kalau tidak dilahirkan kembali. Jadi saudaraku, mengenai dilahirkan kembali ini menjadi manusia rohani yang kelak akan menjadi penghuni Yerusalem baru. Itulah kehidupan yang sudah dilahirkan kembali. Itulah kehidupan baru, kehidupan yang rohani, yang akan menjadi warga kerajaan surga dan menjadi penduduk di Yerusalem baru. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga di Yerusalem baru itu semua penduduknya adalah orang benar. Ya, haleluya. Dan kehidupan yang baru itu luar biasa. Haleluya, kita bertumbuh dimulai dari hidup di dunia ini, kita mengalami dilahirkan kembali. Yang pertama dilahirkan dari air, itu menunjuk kepada baptisan air. Yang kedua dilahirkan dari roh. Haleluya. Sehingga kita berjalan di dalam dunia ini dalam hidup yang baru itu berjalan dipimpin oleh roh. Sehingga kehidupan kita boleh menjalani hidup ini berkenan kepada Tuhan. Haleluya, sehingga kita menjalani hidup ini betapa bahagianya dengan hidup yang baru. Tidak lagi hidup seperti pola yang lama, itulah kehidupan yang dilahirkan dari perempuan singkat umur dan hidup penuh dengan kegelisahan. Tidak lagi seperti itu, karena apa? Karena kehidupan kita ini sudah mengalami dilahirkan kembali. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, Dia sudah melahirkan kita kembali lewat kuasa baptisan air. Sedikit kita baca dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-6, dengan kuasa baptisan air itu kita seharusnya sudah menjalani hidup ini dengan haleluya, hidup yang baru, ya. Roma pasal 6 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Mari, Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Ya, silakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah mengumpulkan sama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Iya. Jadi Yesus sudah dibangkitkan, haleluya. Dan itu memampukan kita, haleluya. Dengan demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, haleluya, puji Tuhan. Dengan demikian kita sudah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi
baptisan air itu kita mati bersama dengan Tuhan, manusia lama kita yang mewarisi dosa dari Adam dan juga dosa perbuatan kita bertobat mati terhadap dosa dan lepas dari perhambaan dosa. Sekarang kita masuk dalam langkah yang kedua, itulah langkah yang ketiga ini adalah kita dibaptiskan dalam baptisan air mati bersama dengan Tuhan. Langkah yang pertama kita percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian kita bertobat. Langkah kedua bertobat, dan yang ketiga ini kita mengalami dilahirkan kembali oleh baptisan air ini. Sehingga siapa yang ada dalam Kristus, dikatakan dalam 1 Korintus di sana dijelaskan bahwa siapa yang ada dalam Kristus dia menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Nah, ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa begitu indahnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Ya. Silakan. Ya, silakan. Siapa yang ada dalam Kristus, iya, dia adalah ciptaan yang baru. Sekarang kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Haleluya, Tuhan membentuk kita kembali. Ya, bagaikan bejana tanah liat yang sudah rusak oleh sang penjunan itu dibentuk kembali menjadi bentuk yang indah. Nah, demikianlah kuasa Roh Kudus, kuasa firman Tuhan dan kasih Allah mengubahkan kehidupan kita, diciptakan kembali sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Inilah kehidupan yang luar biasa Tuhan nyatakan kepada kita pada zaman akhir ini setelah kita mengalami ditebus dari perhambaan dosa oleh darahnya yang mahal itu. Setelah itu kita dilahirkan dari benih firman sehingga kita menjadi manusia baru dan selalu akan menyukai, haleluya, itulah air susu yang murni dan yang rohani. Itulah firman Tuhan, itu berkuasa menumbuhkan pertumbuhan rohani kita. Sejauh mana kita mengerti akan firman Tuhan, sejauh mana kita memahami firman Tuhan, itu kita bertumbuh oleh kuasa firman Tuhan, dan sejauh mana kita melakukan firman Tuhan, di situ kita makin hari makin didewasakan, diperbaharui dari sehari ke sehari. Memang tubuh jasmani kita semakin hari semakin merosot, tetapi rohani, manusia batiniah kita atau orang dalam kita, itulah manusia rohani kita itu bertumbuh setiap hari. Haleluya, puji Tuhan. Kalau tidak bertumbuh pasti itu ada penyebabnya. Ya, ada penyebabnya mengapa tidak bertumbuh secara rohani. Itulah karena masih menyukai dosa atau simpan dosa dalam hidup, sehingga dosa itu membantutkan atau mengkerdilkan rohani kita. Sebagaikan seorang bayi itu dikatakan dalam masa medis seperti anak-anak yang sudah batita itu dalam pertumbuhannya tidak normal, itulah stunting. Demikian juga secara rohani, saudaraku. Kalau kehidupan itu tidak bertumbuh secara normal, dewasa secara rohani, itu dikatakan stunting secara rohani. Nah, jadi oleh sebab itu kita harus mengutamakan firman Tuhan supaya kita bertumbuh. Ya, kita baca kembali dalam 1 Petrus pasal yang ke-1, kita baca di sini. Oleh firman Tuhan kita dilahirkan, dan kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya kita bertumbuh bagaikan bayi yang suka susu air murni. Kita lanjutkan pasal yang kedua dalam 1 Petrus pasal 2. Ya, tapi kita baca dulu dalam 1 Petrus pasal 1 ini, bahwa kamu telah dilahirkan kembali, atau dalam Roma tadi diciptakan menjadi manusia baru. Ya, silakan. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-1, haleluya, puji Tuhan. Jadi ayat yang ke-18 itu bicara tentang kita ditebus dengan darah yang mahal. Sekarang kita lanjut bahwa setelah kita ditebus dengan darah yang mahal itu, kita sekarang mengalami, itulah di sini dikatakan
dilahirkan kembali oleh benih firman Allah yang hidup. Ayat yang ke 23 ya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Ya, dengan cepat. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, Ya, tapi dari benih yang tidak fana, kita dilahirkan kembali oleh benih ilahi, itulah oleh firman Allah. Ya, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. oleh firman Allah yang hidup dan bekal itulah kuasa melahirkan, menciptakan kita kembali menjadi ciptaan yang baru. Sekarang kita maju ya, pasal yang kedua ayat 1 dan 2, silakan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Tabiat manusia lama itulah segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Itu tabiat lama, tabiat manusia lama yang berdosa itu kita pelan-pelan atau dikatakan dengan cepat kita buang dalam kehidupan kita. Ya, terus Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, dan sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang memberi. iya, kita menjadi ciptaan baru bagaikan seperti bayi yang baru lahir. Itulah kehidupan yang diciptakan kembali oleh Tuhan menjadi manusia baru. Ciri-cirinya di sini dikatakan selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Terus Supaya olehnya kamu bertumbuh, oleh firman Allah itu kita bertumbuh, oleh Roh Kudus kita bertumbuh, oleh kasih Allah kita bertumbuh. Ya, terus dan beroleh keselamatan. Haleluya. Ayat 3. jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Jika kita benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Tuhan. Kita mengecap kebaikan Tuhan itu mulai dengan kita mengalami ditebus oleh darah yang mahal. Itu kebaikan Tuhan. Kita mengalami kelepasan dari dosa dan sekarang kita bertumbuh. Haleluya. Puji Tuhan. Dan di dalam Efesus kita baca, dalam Efesus menjelaskan kepada kita bahwa kita sekarang yang sudah dilahirkan baru itu menjadi golongan orang-orang yang dikatakan menjadi warga kerajaan Allah. Haleluya. Puji Tuhan, sehingga kita bukan lagi orang asing dan